Pernah nggak sih Anda minta informasi ke sebuah lembaga pemerintah, jawabannya malah, maaf, informasi ini dikecualikan. Rasanya kayak langsung mentok di tembok kan ya? Tapi apa benar itu akhir dari segalanya? Ternyata belum tentu. Ada sebuah kunci yang bisa kita pakai buat membuka pintu yang tadinya tertutup rapat itu. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas 5 langkah penting ini. Kita mulai dari kenapa penolakan itu bukan akhir cerita, lalu kita bedah apa itu kepentingan publik, kita lihat gimana cara membuktikannya, lalu gimana cara menimbang risikonya, dan terakhir kenapa semua ini penting banget buat kita semua. Coba bayangin deh skenario ini. Anda minta sebuah data yang menurut Anda penting, tapi jawabannya cuma, informasi ini dikecualikan. Rasanya kayak pintu dibanting tepat di depan muka, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apa benar stempel dikecualikan itu udah harga mati, udah final, dan nggak bisa diganggu-gugat lagi? Ternyata, asumsi ini sering banget keliru. Jawabannya adalah, ya, belum tentu. Soalnya, status dikecualikan itu sendiri sebetulnya baru langkah pertama. Masih ada satu pertanyaan lagi yang wajib dijawab oleh badan publik. Dan pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita kali ini. Inilah dia kuncinya. Kunci buat membuka pintu yang terkunci itu adalah dengan membuktikan kalau ada kepentingan publik yang lebih besar daripada potensi bahaya kalau informasinya dibuka. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepentingan publik itu? Nah, disinilah letak pemahaman yang paling krusial. Uji kepentingan publik itu sama sekali nggak peduli siapa Anda atau apa motivasi pribadi Anda di baliknya. Fokus utamanya cuma satu, nilai dari informasi itu sendiri untuk masyarakat luas. Titik. Jadi, gampangnya gini. Kepentingan publik itu harus punya manfaat yang bisa dirasakan rame-rame, bukan cuma buat Anda seorang. Dan manfaat ini harus nyambung langsung ke nilai-nilai dasar demokrasi kita. Biar lebih gampang, kita pecah jadi 3 ide sederhana. Pertama, objektif. Manfaatnya harus buat orang banyak, bukan cuma buat kepentingan Anda. Kedua, transpersonal. Artinya, nilai informasinya lebih tinggi dari sekedar urusan pribadi. Jadi alasan kayak, saya butuh ini buat tugas kuliah itu, ya nggak bakal cukup kuat. Dan yang ketiga, normatif. Argumennya harus berlandaskan prinsip-prinsip luhur, seperti transparansi, akuntabilitas, atau bahkan perlindungan lingkungan. Oke, sekarang kita udah tahu definisinya, tapi gimana cara membuktikannya secara konkret di lapangan? Nah, ada 4 indikator utama yang bisa kita pakai. Anggap aja ini adalah 4 gerigi di kunci kita tadi. Pertama, soal pengawasan. Apa informasi ini bisa bantu kita ngawasin penggunaan uang pajak? Kedua, soal pelanggaran. Ada nggak potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang di dalamnya? Ketiga, keselamatan. Apa ini menyangkut kesehatan atau keamanan kita semua? Dan keempat, dampak kebijakan. Apa informasi ini bisa bantu publik paham soal keputusan besar yang dibuat pemerintah? Nah, makin banyak gerigi yang nyangkut, makin besar peluang pintunya kebuka. Dan ini penting banget buat diingat, waktu dan konteks itu segalanya. Sebuah dokumen rencana kebijakan misalnya, mungkin waktu masih jadi draft, ya biasa aja. Tapi begitu kebijakannya sudah berjalan dan mulai menimbulkan masalah, dokumen yang sama itu tiba-tiba bisa jadi sangat krusial untuk kepentingan publik. Oke, jadi kita udah punya argumen kepentingan publik yang kuat. Tapi, prosesnya belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling rumit. Bisa dibilang ini seninya, yaitu menyeimbangkan antara manfaat publik dan resiko yang mungkin timbul. Secara naluriah, kita mungkin mikir pilihannya cuma ada 2. Buka aja semuanya, atau tutup rapat-rapat. Hitam atau putih. Simpel kan? Tapi ternyata itu adalah pertanyaan yang salah. Cara kerjanya nggak sesederhana itu loh. Prosesnya jauh lebih cerdas dan seimbang daripada sekedar milih antara buka atau tutup. Disinilah prinsip proporsionalitas bekerja. Pertanyaannya berubah dari buka atau tutup menjadi bagaimana cara kita memaksimalkan manfaat publik sambil meminimalkan risikonya. Mungkin kita nggak perlu buka seluruh dokumennya, cukup bagian yang relevan aja. Atau mungkin informasinya bisa dibuka, tapi nama-nama pribadinya disensor atau diredact. Tujuannya adalah menemukan jalan tengah yang paling cerdas dan paling bertanggung jawab. Dan ini yang paling krusial, beban pembuktiannya itu ada di badan publik. Mereka nggak bisa asal bilang, oh bahayanya lebih besar. Nggak bisa, mereka harus bisa menjelaskan secara tertulis dan logis gimana mereka menimbang untung ruginya dan kenapa keputusan akhir yang mereka ambil adalah yang paling proporsional. Setelah kita memahami seluruh prosesnya, yuk kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih mekanisme yang kelihatannya rumit ini begitu krusial buat kita? Jawabannya adalah karena uji kepentingan publik ini berfungsi seperti katup pengaman. Ia mencegah kategori dikecualikan jadi tameng bagi kerahasiaan pemerintah yang absolut.
Ini adalah alat untuk memastikan bahwa pengecualian itu digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah, bukan untuk menyembunyikan kesalahan. Pada akhirnya, ya, semua ini bermuara pada pilar-pilar demokrasi kita. Uji kepentingan publik memungkinkan kita sebagai warga untuk ikut mengawasi, membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, dan pada gilirannya, membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Tanpa mekanisme korektif ini, transparansi cuma akan jadi slogan kosong. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya bukan untuk membuka segalanya, tapi untuk membuka apa yang perlu dibuka dengan cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, lain kali Anda mendengar kata dikecualikan, ingat, itu bukan akhir dari cerita. Justru, itu adalah awal dari pertanyaan yang jauh lebih penting. Adakah kepentingan publik yang lebih besar di baliknya?